Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya Jais TV. Oke, seperti biasa, saya mau sharing atau ngasih tahu kepada kalian semua yang mungkin sekarang lagi nonton gara-gara lihat judul atau thumbnailnya. Nah, mungkin kalian sedang mencari cara mengetahui pengembalian dana atau sistem pengembalian dana yang ada di Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Nah, kita akan bahas satu persatu perbedaan dari ketiga marketplace tersebut mengenai sistem pengembalian dananya. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa untuk di like, comment, and share, ataupun subscribe karena subscribe itu gratis. Supaya apa? Supaya saya bisa mengembangkan YouTube channel saya. Terima kasih. Tonton sampai habis. Oke, banyak sekali yang bertanya soal pengembalian dana ini. Nah, sebelumnya ada beberapa kemungkinan kalian semua sebagai buyer atau pembeli akan menerima pengembalian dana di Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Nah, bisa jadi kemungkinan yang pertama itu karena memang kalian sudah melakukan check out, terus udah payment juga, tapi kalian membatalkan pesanan. Nah, itu otomatis si dananya itu akan balik lagi ke kalian. Kemudian yang kedua, kalau misalkan barangnya udah keterima namun ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kalian mengajukan pengembalian barang dan dana, nah itu juga yang akan membuat dana kalian balik lagi ke kalian. Terus yang ketiga, bisa jadi itu karena di sistemnya. Jadi sistem membatalkan secara otomatis, secara sepihak karena satu dan lain halnya. Nah, itu juga yang akan membuat dana kalian balik lagi ke kalian sendiri. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu sistem pengembalian dana di ketiga marketplace tersebut. Kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama di Shopee. Oke, kalau di Shopee itu dana yang akan kalian terima, ya pengembalian dana yang akan kalian terima itu bakal dalam bentuk yang pertama ShopeePay. Terus yang kedua saldo. Jadi kalau misalkan kalian udah punya ShopeePay itu pasti bakal masuknya ke ShopeePay. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya ShopeePay itu bakal masuknya ke rekening bank kalau kalian udah menautkan rekening bank. Kalau udah menautkan rekening bank terus punya ShopeePay juga, nah pasti dananya akan masuk ke ShopeePay. Jadi defaultnya itu ke ShopeePay sih sebenarnya. Terus gimana kalau misalkan nggak punya keduanya? Jadi kalian nggak punya ShopeePay dan belum menautkan rekening bank. Nah, biasanya itu mereka akan menahan dulu saldo kalian sampai kalian punya atau kalian membuat akun ShopeePay. Nah, biasanya coba deh kalian untuk tanya dulu ke customer service-nya. Silakan chat dulu bahwa kalian tuh punya dana bermasalah dengan penjual gitu. Nanti mereka juga bakal merekomendasikan untuk kalian membuat ShopeePay atau kalian menautkan rekening bank. Nah, pilih salah satu. Nah, biasanya kalian pilih atau kalian maunya pilih yang mana. Nah, itu tinggal pilih aja salah satu gitu. Nah, udah ya, itu Shopee. Sekarang di Lazada. Nah, di Lazada mungkin agak sedikit bingung atau membingungkan karena apa? Biasanya di Lazada itu kan kebanyakan COD ya. Jadi kalau COD itu kalau dibatalkan ya udah kita nggak akan menerima lagi pembatalan. Nah, beda lagi kasusnya dengan pembeli-pembeli yang mereka pesan di Lazada namun dengan pembayaran ke Alfa atau Indomaret atau melalui transfer bank. Nah, itu mereka pasti akan bingung kalau mereka melakukan pembatalan atau sistem membatalkan secara otomatis. Nah, itu mereka bingung dananya itu bakal balik kemana gitu. Nggak kayak kan kalau di Shopee itu maksudnya ke ShopeePay atau ke saldo ke rekening bank mereka yang sudah mereka tautkan di akunnya. Nah, kalau di Lazada itu si saldo pengembalian dananya itu bakal masuk dalam bentuk voucher. Nah, kalian bisa cek, itu biasanya suka ada ya notifikasi bahwa kalian tuh mendapatkan voucher pengembalian dana seharga atau senilai yang telah kalian bayarkan pada transaksi tersebut gitu loh. Nah, si voucher itu bisa kalian belanjakan lagi
Jadi bisa kalian belanjakan lagi untuk mungkin pesanan-pesanan selanjutnya. Jadi bisa dibelanjakan lagi intinya ya. Itu kalau di Lazada adalah bentuk voucher itu yang bisa dibelanjakan lagi di situ. Terus yang di Tokopedia, nah kalau di Tokopedia itu si pengembalian dananya itu bakal masuk ke saldo. Nah, dulu nih ya, sebelum pergantian Oppo ke GoPay. Nah, kan di Tokopedia itu ada dua macam apa ya disebutnya itu. Pokoknya di situ ada dua wadah, dua wadah ya. Jadi ada Oppo, terus ada saldo. Kalau misalkan pengembalian dana itu pasti bakal masuknya itu ke saldo, bukan ke Oppo. Pasti masuknya bakal ke saldo. Nah, itu bisa dicairkan lagi ke rekening kita, atau mungkin kita bisa belanja lagi yang lainnya. Itu bisa dibelanjakan atau ditarik lagi ke rekening kita. Itu masuknya ke saldo ya, ke saldo. Ada pokoknya di situ ada saldo, ada apa. Nah, kan kalau sekarang udah berganti menjadi GoPay kalau nggak salah ya. Itu tapi masuknya tetap ke saldo. Kayak gitu. Jadi buat kalian semua jangan bingung lagi kalau misalkan nanti kalian mengalami kendala terhadap pesanan kalian, terus akhirnya harus selesai dengan pengembalian dana. Nah, itu jangan bingung lagi. Jadi udah tahu ya di video ini. Silakan kalau belum jelas boleh di komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, dan juga subscribe. Sampai ketemu. Maaf saat saya batuk. Mohon maaf apabila kurang jelas, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.